Kejadian pasal 23. Sarah hidup 127 tahun. Sepanjang itulah tahun-tahun kehidupan Sarah. Sarah wafat di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Ibrahim datang meratapi serta menangisi Sarah. Beberapa waktu kemudian, Ibrahim bangkit dari sisi istrinya yang telah wafat itu, lalu berbicara dengan Bani Het. Katanya, "Aku ini seorang pendatang dan perantau di antara kamu. Berilah padaku suatu tempat pemakaman dengan hak milik di antara kamu, supaya aku dapat memakamkan istriku yang telah wafat." Jawab Bani Het kepada Ibrahim, "Dengarkanlah kami, Tuan. Tuan adalah seorang pemimpin besar di tengah-tengah kami. Makamkanlah istri Tuan dalam makam kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari antara kami yang enggan memberikan tanah pemakaman miliknya untuk Tuan pakai memakamkan istri Tuan." Maka segera Ibrahim sujud memberi hormat kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Ia berkata kepada mereka, "Jika hatimu ikhlas mengizinkan aku memakamkan istriku di sini, dengarlah, mintakanlah kepada Efron bin Zohar atas namaku, supaya ia memberikan kepadaku gua Mahpela miliknya, yang terletak di ujung ladangnya. Hendaklah ia memberikannya kepadaku dengan harga penuh sebagai suatu pemakaman dengan hak milik di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, lalu disaksikan oleh Bani Het, yaitu semua orang yang datang ke pintu gerbang kotanya. Efron orang Het itu menjawab Ibrahim. Katanya, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepada Tuan. Gua yang ada di dalamnya pun kuberikan kepada Tuan. Di depan mata orang-orang sebangsaku, aku memberikannya kepada Tuan. Makamkanlah istri Tuan di sana." Maka sujudlah Ibrahim memberi hormat kepada penduduk negeri itu. Dengan disaksikan oleh penduduk negeri itu, berkatalah ia kepada Efron, "Jika engkau tidak keberatan, dengarkanlah aku. Aku akan membayar harga ladang itu. Terimalah uang dariku, baru aku akan memakamkan istriku di sana." Jawab Efron kepada Ibrahim, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah seharga 400 shikal perak, apalah artinya itu bagiku dan bagi Tuan? Sebab itu, makamkan sajalah istri Tuan di sana." Ibrahim menuruti perkataan Efron. Lalu ia menimbang bagi Efron uang perak sebanyak yang telah disebutkannya di hadapan Bani Het itu, yaitu 400 shikal perak, sesuai dengan yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron di Makpela, di sebelah timur Mamre, yaitu ladang dan gua yang ada di dalamnya, serta semua pohon di ladang itu sampai sekeliling perbatasannya, ditetapkan sebagai milik Ibrahim di depan mata Bani Het, serta di depan semua orang yang datang ke pintu gerbang kota itu. Sesudah itu Ibrahim memakamkan Sarah istrinya dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah ladang itu dengan gua yang ada di dalamnya itu ditetapkan oleh Bani Het bagi Ibrahim sebagai pemakaman dengan hak milik. Kejadian pasal 24. Ibrahim sudah tua dan lanjut umurnya, dan Allah memberkahi Ibrahim dalam segala hal. Suatu kali berkatalah Ibrahim kepada hambanya, hamba yang tertua dalam rumahnya dan yang diberi wewenang atas segala sesuatu yang dimilikinya, "Letakkanlah tanganmu di bawah pahaku. Aku meminta engkau bersumpah demi Allah, Tuhan semesta langit dan Tuhan semesta bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil seorang istri bagi anakku dari antara anak-anak perempuan Kanaan, sekalipun aku tinggal di antara mereka. Tetapi engkau harus pergi ke negeri asalku
dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Kata hambanya kepadanya, Jangan-jangan perempuan itu tidak mau mengikut aku ke negeri ini. Jika demikian, bolehkah aku kembali untuk membawa anak Tuan ke negeri tempat asal Tuan itu? Kata Ibrahim kepadanya, Ingat, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Allah Tuhan semesta langit telah mengambil aku dari rumah ayahku serta dari tanah kelahiranku. Ia pun telah berfirman serta bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu aku akan mengaruniakan negeri ini. Maka tentunya dia juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, supaya engkau dapat mengambil seorang istri bagi anakku dari sana. Akan tetapi, jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Hanya jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Kemudian hamba itu meletakkan tangannya di bawah paha Ibrahim, tuannya, dan bersumpah kepadanya sehubungan dengan hal itu. Hamba itu mengambil 10 ekor unta dari kawanan unta tuannya, lalu pergi dengan membawa berbagai barang berharga milik tuannya. Ia berangkat ke Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana dihentikannya unta-untanya dekat sebuah sumur di luar kota pada waktu petang, saat perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu katanya, Ya Allah, Tuhan yang dipuja Tuanku Ibrahim, buatlah kiranya aku berhasil pada hari ini, dan tunjukkanlah kasih-Mu kepada Tuanku Ibrahim. Lihatlah, aku berdiri dekat mata air ini, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang untuk menimba air. Kalau aku berkata kepada seorang gadis, Tolong turunkan buyungmu dan beri aku minum, dan ia menjawab, Minumlah, unta-untamu pun akan kuberi minum. Maka dialah orang yang Tuhan tentukan bagi hamba-Mu Ishak. Dengan cara itulah aku akan tahu bahwa Tuhan telah menunjukkan kasih kepada tuanku. Belum selesai ia berkata-kata, tiba-tiba datanglah Ribka dengan buyung di atas bahunya. Ia anak perempuan Betuel. Betuel adalah anak lelaki Milka, yaitu istri Nahor, saudara Ibrahim. Gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah digauli laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu naik lagi. Maka berlarilah hamba itu mendapatkannya dan berkata, Tolong beri aku minum dari buyungmu itu sedikit saja. Jawabnya, Minumlah, tuanku. Segera ia menurunkan buyungnya ke tangannya, lalu memberinya minum. Setelah selesai memberi minum kepada hamba itu, berkatalah gadis itu, Aku akan menimbakan air juga untuk unta-unta Tuan sampai semuanya puas minum. Dengan segera dituangnya isi buyungnya ke dalam tempat minum ternak. Kemudian berlari lagi ke sumur untuk menimba air bagi semua unta orang itu. Sambil memperhatikan gadis itu, orang itu berdiam diri untuk mengetahui apakah Allah membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta selesai minum, orang itu mengambil anting-anting emas seberat 1/2 shikal, serta sepasang gelang tangan dari emas seberat 10 shikal. Lalu ia bertanya, Anak siapakah engkau? Katakanlah kepadaku, adakah tempat di rumah ayahmu untuk kami bermalam? Jawab gadis itu kepadanya, Aku ini anak Betuel. Betuel adalah anak yang dilahirkan Milka bagi Nahor. Kata gadis itu pula kepadanya, Jerami ataupun makanan ternak ada berlimpah-limpah pada kami. Tempat bermalam pun ada. Maka sujudlah orang itu menyembah Allah. Katanya, Segala puji bagi Allah, Tuhan Tuanku Ibrahim. Tak putus-putusnya kasihnya dan kesetiaannya bagi Tuanku. Allah telah memimpin aku ke rumah saudara-saudara Tuanku. Gadis itu pun berlari dan pergi memberitahu seisi rumah ibunya mengenai hal ini. Ribka mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Laban. Berlarilah Laban menuju mata air untuk menemui orang itu segera setelah ia melihat anting-anting dan gelang di tangan saudaranya
dan setelah ia mendengar perkataan Ribka saudaranya, begitulah kata orang itu kepadaku. Ia pergi mendapatkan orang itu, yang tampak sedang berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air. Kata Laban, "Marilah, hai engkau yang diberkahi Allah, mengapa engkau berdiri di luar? Rumah sudah kusiapkan, juga tempat untuk unta-unta ini." Maka masuklah orang itu ke dalam rumah. Kemudian muatan unta-unta dibongkar. Jerami serta makanan ternak diberikan kepada unta-unta itu. Begitu pula air untuk membasuh kaki orang itu, serta orang-orang yang menyertainya. Setelah itu makanan dihidangkan di hadapan mereka. Akan tetapi orang itu berkata, Aku tidak mau makan sebelum aku menyampaikan pesan yang kubawa. Jawab Laban, "Sampaikanlah." Berkatalah ia, Aku ini hamba Ibrahim. Allah sangat memberkahi tuanku itu sehingga ia menjadi kaya. Allah mengaruniakan kepadanya kawanan kambing domba, sapi, unta, dan keledai, juga emas dan perak, serta hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Sarah, istri tuanku, melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya bagi tuanku. Kepada anaknya itu tuanku memberikan segala sesuatu yang dimilikinya. Lalu tuanku menyuruh aku bersumpah, katanya, Jangan kau ambil seorang istri bagi anakku dari antara anak-anak perempuan Kanaan yang negerinya kutinggali ini. Tetapi engkau harus pergi kepada keluarga ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Kataku kepada tuanku, jangan-jangan perempuan itu tidak mau mengikut aku. Katanya kepadaku, Allah yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri bagi anakku dari kaumku dan dari keluarga ayahku. Apabila engkau sudah sampai ke tengah-tengah kaumku, terlepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku. Sekalipun mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, engkau tetap terlepas dari sumpahmu kepadaku. Pada hari ini aku sampai ke mata air itu. Lalu aku berkata, Ya Allah, Tuhan yang dipuja Ibrahim, berkenanlah kiranya engkau membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil. Lihatlah, aku berdiri dekat mata air ini. Kalau ada seorang gadis keluar untuk menimba air, aku akan berkata kepadanya, Tolong beri aku minum dari buyungmu itu sedikit saja. Jika kemudian ia berkata kepadaku, Minumlah, untuk unta-untamu pun akan kutimbakan air, maka dialah perempuan yang Allah tentukan bagi anak tuanku. Belum selesai aku berkata-kata dalam hatiku, tiba-tiba datanglah Ribka dengan buyung di atas bahunya. Ia turun ke mata air, lalu menimba air. Aku berkata kepadanya, Tolong beri aku minum. Segera ia menurunkan buyungnya dari atas bahunya dan berkata, Minumlah. Unta-unta Tuhan pun akan kuberi minum. Kemudian minumlah aku, dan unta-unta itu pun diberinya minum. Setelah itu aku bertanya kepadanya, Anak siapakah engkau? Jawabnya, anak Betuel. Betuel adalah anak Nahor yang dilahirkan Milka. Aku pun mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Lalu aku sujud menyembah Allah serta memuji Allah, Tuhan tuanku Ibrahim. Dialah yang telah memimpin aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang, seandainya kamu hendak menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada tuanku, katakanlah kepadaku, tetapi seandainya tidak, katakanlah juga kepadaku, supaya aku tahu apakah aku harus berpaling ke kanan atau ke kiri. Laban dan Betuel menjawab, Semua ini berasal dari Allah. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baik atau buruknya. Lihat, Ribka ada di hadapanmu. Bawalah dia pergi. Biarlah dia menjadi istri anak tuanmu itu, seperti yang difirmankan Allah. Begitu hamba Ibrahim itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia menyembah Allah. Lalu hamba itu mengeluarkan perhiasan perak, perhiasan emas, serta pakaian-pakaian.
Diberikannya semua itu kepada Ribka. Ia pun memberikan barang-barang berharga kepada saudara laki-lakinya serta ibunya. Setelah itu ia bersama-sama dengan orang-orang yang menyertainya makan dan minum, lalu bermalam di sana. Ketika mereka bangun pagi-pagi, berkatalah hamba itu, Izinkanlah aku pulang kepada tuanku. Akan tetapi, saudara laki-laki Ribka serta ibunya berkata, Biarkanlah anak perempuan ini tinggal dengan kami sekurang-kurangnya 10 hari lagi. Kemudian bolehlah ia pergi. Kata hamba itu kepada mereka, Janganlah tahan aku. Allah sudah membuat perjalananku berhasil. Jadi, izinkanlah aku pulang kepada tuanku. Jawab mereka, Kami akan memanggil anak perempuan itu dan menanyakan langsung kepadanya. Kemudian mereka memanggil Ribka dan bertanya kepadanya, Maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, Mau. Maka mereka pun mengizinkan Ribka, saudara perempuan mereka, beserta pengasuhnya, pergi bersama hamba Ibrahim dengan orang-orangnya. Mereka memohonkan berkah bagi Ribka dan berkata kepadanya, Saudara kami, kiranya engkau menjadi berpuluh-puluh ribu, dan kiranya keturunanmu menduduki pintu-pintu gerbang orang-orang yang membenci mereka. Kemudian Ribka beserta hamba-hambanya yang perempuan berkemas-kemas. Dengan menunggang unta-unta, mereka pergi mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah sumur Lahairoi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang petang, Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangannya dan mengamati, tampak beberapa ekor unta datang. Ribka pun melayangkan pandangannya, dan ketika ia melihat Ishak, turunlah ia dari untanya lalu bertanya kepada hamba itu, Siapakah laki-laki yang sedang berjalan di padang itu menyongsong kita? Jawab hamba itu, Dialah tuanku. Kemudian Ribka mengambil cadarnya dan mengerudungi dirinya. Hamba itu menceritakan kepada Ishak segala hal yang telah dilakukannya. Setelah itu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan menikahinya. Ribka menjadi istrinya dan Ishak mencintainya. Maka terhiburlah Ishak setelah kematian ibunya. Kejadian pasal 25. Ibrahim mengambil seorang istri lagi bernama Keturah. Keturah melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan mempunyai anak, yaitu Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Eldaah. Itulah semua keturunan Keturah. Ibrahim memberikan segala sesuatu yang dimilikinya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anak yang didapatnya dari gundik-gundiknya, ia hanya memberikan beberapa pemberian. Selagi ia masih hidup, disuruhnya mereka pergi meninggalkan Ishak anaknya ke sebelah timur, ke tanah timur. Ibrahim mencapai umur 175 tahun. Setelah itu, ia mengembuskan napasnya yang terakhir dan wafat ketika sudah sangat tua dan lanjut umur. Lalu ia dikumpulkan bersama kaum leluhurnya. Anak-anaknya, yaitu Ishak dan Ismail, memakamkannya dalam gua Makpela di ladang Efron bin Zohar, orang Het yang terletak di sebelah timur Mamre. Ladang itu dibeli Ibrahim dulu dari Bani Het. Di sanalah Ibrahim dimakamkan bersama Sarah, istrinya. Setelah Ibrahim wafat, Allah memberkahi Ishak, anaknya. Ishak tinggal dekat sumur Lahairoi. Inilah keturunan Ismail, anak Ibrahim yang dilahirkan baginya oleh Hajar, seorang perempuan Mesir yang menjadi hamba Sarah. Inilah nama anak-anak Ismail menurut urutan kelahirannya. Nebayot, anak sulung Ismail, lalu Kedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail
dan itulah nama-nama mereka menurut kampung serta perkemahan mereka. 12 pemimpin suku, masing-masing dengan sukunya. Ismail mencapai umur 137 tahun. Setelah itu ia mengembuskan napasnya yang terakhir dan wafat, lalu dikumpulkan bersama kaum leluhurnya. Bani Ismail mendiami daerah dari Hawila sampai ke Syur yang terletak di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap di hadapan semua saudaranya. Inilah keturunan Ishak, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak, yaitu Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika ia memperistri Ribka. Ribka adalah anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, dan saudara perempuan Laban, orang Aram itu. Ishak berdoa kepada Allah untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Allah mengabulkan doanya, lalu mengandunglah Ribka, istrinya. Namun, anak-anaknya bertolak-tolakan dalam kandungannya, sehingga katanya, "Jika demikian, mengapa hal ini terjadi padaku?" Lalu pergilah ia mencari petunjuk Allah. Firman Allah kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menghamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk melahirkan, ternyata memang ada anak kembar dalam kandungannya. Anak yang pertama keluar, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Kemudian keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sehingga ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun ketika mereka dilahirkan. Kedua anak itu bertambah besar. Esau seorang yang pandai berburu dan senang tinggal di padang, sedangkan Yakub seorang yang tenang dan senang tinggal dalam kemah. Ishak menyayangi Esau karena ia suka makan hasil buruannya, tetapi Ribka menyayangi Yakub. Suatu kali, ketika Yakub sedang memasak sesuatu, datanglah Esau dengan kelelahan dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berilah aku makan sedikit yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya ia dinamai Edom. Kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Kata Esau, "Sebentar lagi aku mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepadanya, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepada Yakub. Kemudian Yakub memberikan kepada Esau roti dan masakan kacang merah itu. Esau makan dan minum, lalu bangkit dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak kesulungannya. Kejadian pasal 26. Beberapa waktu kemudian, terjadilah bencana kelaparan di negeri itu. Berbeda dengan bencana kelaparan pertama yang terjadi pada zaman Ibrahim. Maka pergilah Ishak ke Gerar untuk menghadap Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Allah menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai pendatang, maka aku akan menyertaimu dan memberkahimu. Karena kepadamu dan kepada keturunanmu lah akan kukaruniakan seluruh negeri ini. Aku akan meneguhkan sumpah yang kuucapkan kepada Ibrahim, ayahmu. Aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan mengaruniakan seluruh negeri ini kepada keturunanmu, dan melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkah, karena Ibrahim telah mematuhi firman-Ku, serta memegang teguh kewajibannya kepadaku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku, dan hukum-hukumku." Maka tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, ia menjawab, "Dia saudaraku." Karena ia takut mengatakan, "Dia istriku." Pikirnya, "Jangan-jangan aku dibunuh oleh orang-orang di tempat ini karena Ribka."
sebab cantik parasnya. Tetapi suatu kali, ketika Abimelek, raja orang Filistin, sedang menengok dari jendela untuk melihat-lihat, tampak Ishak sedang bercumbu dengan Ribka, istrinya. Hal itu terjadi setelah Ishak tinggal di sana beberapa waktu lamanya. Maka Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Ternyata dia istrimu. Bagaimana bisa kau katakan, dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. kata Abimelek pula, "Apa yang telah kau lakukan terhadap kami ini? Mudah saja salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Dengan demikian, engkau menyebabkan kami bersalah." Kemudian Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Katanya, "Siapa menyentuh orang ini atau istrinya, ia pasti dihukum mati." Ishak menabur benih di negeri itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat karena Allah memberkahinya. Orang itu menjadi kaya dan terus bertambah kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kawanan kambing domba, kawanan sapi, dan banyak hamba, sehingga orang Filistin dengki kepadanya. Semua sumur yang digali pada zaman Ibrahim, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Kemudian Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari kami, karena engkau telah menjadi jauh lebih kuat daripada kami." Maka pergilah Ishak dari sana. Didirikannya kemahnya di lembah Gerar, lalu tinggal di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang telah digali pada zaman Ibrahim, ayahnya, karena orang Filistin telah menutupnya sesudah kematian Ibrahim. Dinamainya sumur-sumur itu sebagaimana ayahnya menamainya. Akan tetapi, ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu dan mendapati di sana sebuah mata air yang berbual-bual airnya, bertengkarlah gembala-gembala Gerar dengan gembala-gembala Ishak. Kata mereka, Air ini milik kami. maka Ishak menamai sumur itu Esek, karena orang-orang itu bertengkar dengannya. Mereka menggali pula sumur yang lain, tetapi orang-orang itu mempertengkarkannya juga. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ishak pindah dari sana lalu menggali sumur yang lain, tetapi kali ini orang-orang itu tidak mempertengkarkannya. Maka ia menamai sumur itu Rehobot, karena katanya, Sekarang Allah telah memberikan kelapangan kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari sana ia pergi ke Beersheba. Lalu pada waktu malam, Allah menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Akulah Tuhan Ibrahim, ayahmu. Jangan takut, karena aku menyertai engkau. Aku akan memberkahimu dan memperbanyak keturunanmu karena Ibrahim, hambaku itu. Kemudian Ishak membangun di sana sebuah masbah, yaitu tempat pembakaran kurban, dan menyerukan nama Allah. Didirikannya kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sebuah sumur di situ. Suatu kali datanglah Abimelek kepadanya dari Gerar bersama Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, panglima tentaranya. Kata Ishak kepada mereka, Apa sebabnya kamu datang menemuiku, padahal kamu benci padaku dan telah menyuruh aku pergi darimu? Jawab mereka, "Kami telah nyata-nyata melihat bahwa Allah menyertai engkau. Jadi kami berpikir sebaiknya ada ikrar di antara kita, yaitu di antara kami dan engkau. Mari kita mengikat perjanjian di antara kita bahwa engkau tidak akan berbuat jahat terhadap kami, seperti kami dulu tidak mengusik engkau, melainkan selalu berbuat baik terhadapmu dan menyuruh engkau pergi dengan damai. Sekarang ini pun engkau diberkahi Allah." Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka pun makan dan minum. Keesokan harinya, mereka bangun pagi-pagi lalu bersumpah satu sama lain. Setelah itu Ishak melepas mereka pergi, dan mereka pun pergi meninggalkannya dengan damai. Pada hari itu juga, hamba-hamba Ishak datang memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali. Kata mereka kepadanya, Kami telah mendapatkan air. Ishak menamai sumur itu Sheba. Itulah sebabnya kota itu dinamai Beersheba sampai hari ini.
ketika Esau berumur 40 tahun. Ia memperistri Yudit binti Beeri, orang Het, dan Basmat binti Elon, orang Het. Kedua istrinya itu mendatangkan kegetiran di hati Ishak dan Ribka.